Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penggunaan Teh Wizard kami dalam mengaplikasikan nutrient fact menggunakan Teh Wizard. Kepada Mbak Desi, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Putri. Yang pertama, kita pastikan dulu kalau misalnya aplikasinya sudah ada di laptop. Nah, jadi ketika akan muncul seperti ini, kita klik enter program. Nah, setelah muncul seperti ini, wizardnya sudah bisa digunakan. Jadi di kelompok kami akan membahas tentang penggunaan Teh Wizard pada pengaplikasian pembuatan mie. Nah, pembuatan mie ini nanti akan kami buat menjadi dua, yaitu basic mie biasa dan mie dengan modifikasi bayam. Nah, untuk yang mie biasa, saya persilakan kepada Mercy, Diva, dan Putri. Baik, yang pertama itu kita akan membuat formula name ID dengan nama biasa, dengan mie biasa. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat ingredientnya. Add ingredient. Nah, yang pertama bahannya itu ada wheat flour, tepung terigu, flour, ya, add. Nah, yang kedua itu ada water, add. Lalu yang ketiga ada salt, garam, add. Lalu ada egg, telur, yang whole, fresh ya, add. Lalu ada oil, yang vegetable, ya, add. Lalu ada modified starch, ya, add. Lalu ada stabilizer, sip. Dah, selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya. Nah, di kolom search property list, yang pertama kalori. Search, add. Nah, yang kedua fat calories. Add. Yang ketiga total fat. Total fat. Search, add. Lalu selanjutnya ada protein. Lalu total karbohidrat. Add. Selanjutnya soluble fiber. Oke, add. Lalu dietary fiber.
Oke, klik add. Lalu, oke, add. Nah. Search. Sugar. Oke, add. Lalu, sodium. Atau garam. Lalu selanjutnya vitamin A. Add. Lalu vitamin C. Add. Lalu kalsium. Calcium. Oke, add. Udah. Terus zinc. Search. Oke, add. Selanjutnya itu water. Oke, add. Nah, selanjutnya klik close. Nah, sekarang kita masuk ke kolom min-max daripada properti ini. Min-max. Oke. Yang pertama, untuk kolom kalori, min-nya 8%, max-nya 13%. Oke. Selanjutnya itu protein, kolom protein. Nah, 7%, min 7%, max 8%. Nah, sekarang di kolom water, min-nya 15%, max-nya 20%. Lalu di kolom sodium, Itu bukannya di 500 mg berarti. iya. Oh, pas itu. Baru 900 ya. Oke. Udah. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman kami, Putri. Oh, baik, Mbak. Pertama adalah klik formuletnya. Nah, setelah keluar, baru it price. Nah, kemudian di KG. Nah, kemudian klik di enterprise. Pertama klik di slide dulu. Yang pertama itu adalah wet floor. Kemudian enterprise-nya itu 15.000. Kemudian klik calculate. Dan setelah itu update price in formula. Kemudian balik lagi ke search-nya. Klik salt. Kemudian edit price 3.000. Tulis 3.000. Kemudian calculate price dan update price. Kemudian ke search lagi. Create enterprise-nya 30.000. Klik calculate price dan update price. Kemudian balik lagi ke search.
pilih oil vegetable. Enterprise-nya 15.000. Dan calculate price, update price. Kemudian klik search lagi. Modified start. Klik 3.000. Calculate dan update price. Kemudian kembali ke select lagi. Klik emulsi. Klik 3.000. Calculate dan update price. Kemudian yang terakhir adalah ke lactic acid. 3.000 juga. Edit enterprise-nya. Klik calculate dan update. Kemudian terakhir close. Itu show price per-nya nggak dibuat kilogram. Nah, setelah diubah ke kilogram, lalu kita melabelnya. Yang pertama itu adalah klik labeling. Kemudian pilih labeling selection yang ada di kiri. Ke unitnya. Menjadi package pemula. Kemudian kita ubah ke gram dan bal. Kita klik yes. Nah, berikut ini label yang sudah muncul pada mie biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok Mbak Desi, Anita, dan Manuela. Kok semuanya 0 ya? Kok ya? Kok 0? Guys. Ternyata aku salah. Yang Kalori nggak pakai min max. Itunya cuma di iya, step kalau nggak salah. protein. Itu di protein. Protein. Iya. Protein itu protein. Minnya 8, maksnya 13. 8 gram, maksimalnya 13 gram. Oke, terus? Total fat 15. Minnya 15, maksnya 20. Waternya 7%. Minnya. Sama Maksnya 8%. 8%. Oke. Ya, karena ini kan satuannya udah persen, jadi langsung aja dibuat 7 sama 8. Formulate ya? Klik formulate kan? Oke, baru kita ke labeling lagi kan? Iya. Nah, ini get formula. Ini serving size-nya 1 kan, berarti unitnya 1 biji. Untuk sampingnya 1. Oke, baru kemana? View label. Maaf. Nah, baru dia dapat. Berikut adalah NutriFact dari biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
modifikasi mie bayam yang dipresentasikan oleh Mbak Desi, Adita, dan Manuela. Selanjutnya, kita akan menambahkan bayam sebagai salah satu komposisi mie tersebut. Ini kan kita udah buat jadi formula. Nah, biar kita nggak capek-capek, kita langsung masukin jadi formula di teh wizardnya. Nah, caranya itu yang pertama itu kita ke formula ke formula deck and batch-nya, baru ke make ingredients. Jadi nanti si formula ini bisa langsung masuk ke ingredients-nya. Jadi kita make ingredients. Nah, kita buat di sini formulanya. Jadi formula mie biasa. Baru kita klik OK. Nah, lagi baru lagi. Kita mau buat yang baru. Nah, kita remove ulang semuanya, dan ini juga. Nah, oke. Baru kita buat lagi yang baru untuk buat mie-nya yang mie bayam. Mie bayam. Lanjut, silakan lanjutan masaknya. Selanjutnya kita add ingredients. Ini langsung kita cari di Mie biasa. formula biasa. Ini dia udah ada. Add. Selanjutnya bayam. Sebelumnya udah dimasukkan add. Kita Kemudian ke min max. kita kan buatnya itu berdasarkan jurnal. Nah, di jurnalnya itu memang minimal dan maksimalnya itu di 40 mg. Tapi kalau di Balai POM dia di 3%. Jadi diputuskan untuk membuat di 40 aja semuanya, atas bawah. Pertama, kaloris. And next. Ya, fat kaloris. Okay. Total fat. Protein. Total karbohidrat. Okay. Soluble fiber. Dietary fiber. Oke. Selanjutnya insoluble fiber. Selanjutnya sugar. Selanjutnya vitamin A. Selanjutnya vitamin C. Bentar. Selanjutnya itu kalsium, calcium. Selanjutnya zinc. Selanjutnya, oke.
Ini yang protein yang 8 gram ya. 8 gram minnya, maksnya 13 gram. Ya, 15 minnya, maksnya 20. Ya, maksnya 900 gram. Oke, water. 7 water itu 5% ya? 7%. Nah, jadi Iya. kami karena ini mie bayam, batas seratnya itu ada di 40. Oke. Lanjut. Selanjutnya klik formulate. Lalu kita ke labeling. Langsung formula, kemudian view label. Labeling 1 sama si labeling 2. Nah, di sini oke, saya serahkan kepada Manuela untuk menjelaskan labeling. Nah, jadi perbedaan dari nutrition fact mie bayam sama mie biasa itu dapat dilihat dari gambar berikut. Jadi kalau dilihat dari nutrition fact yang ada di tampilan ini itu sebenarnya nggak ada perubahan. Tapi sebenarnya dari hasilnya itu ada perbedaan nilai, tapi karena ini dipersenkan, jadi dibulatkan juga. Jadi, nah ini perbedaannya. Di sini dia itu 371. Nah, kalau di sini dia 370. Nah, jadi dibulatkan jadi 370. Oke, jadi intinya itu kalau misalnya kita tadi udah masukin si formula biasa dari ingredient kayak tepung, telur, garam, dan lainnya, dia tinggal masukin formulanya itu ke dalam ingredient kita. Jadi make ingredient supaya nanti tersimpan si formula yang kita beli bisa hijab. Nah, jadi ketika kita mau buat modifikasi dengan bayam, kita tinggal tambahkan formula biasa tadi dari ingredient. Jadi nggak usah lagi kita buat ingredient itu pakai tepung, telur, dan sebagainya. Jadi kita cuma masukin si formula mie biasa tadi karena dia udah masuk ke ingredient. Lalu kita tinggal tambahkan si bayamnya. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika kita sama seperti contoh pada pembuatan pizza. Itu contoh pembuatan pizza itu juga seperti itu. Jadi pembuatan pertamanya itu dia ngeresep dulu si boxnya atau si bahan dasar pizzanya, kemudian ngeresep si sausnya dan ngeresep si sayur-sayurannya seperti itu. Nah, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teh wizard. Nah, kepada Putri untuk menutup. Nah, demikianlah penjelasan menggunakan aplikasi Teh Wizard dengan mie bayam dan mie biasa yang telah kami buat. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun salah dalam perkataan. Kami ucapkan terima kasih.